Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah integrasi sistem. Kali ini di pertemuan kelima, ya. Kaitannya dengan pertemuan kelima ini nanti masih membahas terkait dengan SOA Based Enterprise Integration. Kita akan masuk ke pembahasan Web Services Overview. Ya, namun sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan diawalinya dengan lafal basmalah ini menjadikan kita dalam pembelajaran kali ini mendapatkan manfaat, mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu. Baik, sebelum dilanjut, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Barangkali nanti dalam menyaksikan video ini, Anda perlu mencatat ya, dipersiapkan alat tulisnya. Ketika mencatat, nanti videonya bisa di-pause terlebih dahulu. Dan saya memang sengaja di sini tidak menyematkan untuk videonya, pada saat saya melakukan perekaman ini, kamera saya tidak dinyalakan dengan tujuan supaya file videonya tidak terlalu besar. Gitu ya, jadi hanya suara saja. Oke, kita mulai ke pembahasan. Nah, di sini pembahasannya itu terkait dengan permasalahan heterogeneity ya. Jadi masalah heterogenitas. Yang namanya pengembang sistem itu kan di seluruh dunia ya. Ini kan macam-macam ya. Dari mulai bahasa pemrograman yang digunakan, toolsnya, teknologinya, untuk komunikasinya pakai protokolnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini dari heterogeneity problem ini, dari berbagai macam permasalahan ini, akhirnya tidak bisa menjadikan antar aplikasi atau antar sistem itu bisa saling terhubung gitu ya. Sebelum adanya pengembangan SOA ya, yang mana itu mengarah pada pengembangan arsitektur SOA ya. Arsitektur berorientasi service. Oke. Nah, jadi di sini salah satu teknologi yang menerapkan arsitektur berorientasi layanan atau menerapkan service oriented architecture ini adalah teknologi yang menerapkannya salah satunya adalah web service. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan overview web service, yang mana web service ini merupakan salah satu teknologi yang menerapkan arsitektur SOA. Ya, jadi web service ini atau standar web service ini bisa dari permasalahan yang tadi yang sudah disebutkan di awal, bahasa pemrograman berbeda, format pesannya berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan standar web service ya. Jadi standar web service ini sebagai solusi permasalahan heterogeneity atau permasalahan heterogenitas atau perbedaan tadi. Nah, pengembangan SOA ini sebetulnya mengarah pada masalah heterogenitas teknologi di perusahaan besar. Ya, jadi pengembangan service oriented architecture itu kan sebetulnya mengarah pada masalah heterogenitas yang dialami masalah heterogenitas teknologi yang dialami para perusahaan besar ya. Jadi antar perusahaan mungkin bekerja sama, kemudian karena bekerja sama supaya prosesnya bisa terotomasi,
dijalankan terkomputerisasi, maka sistemnya harus saling berkomunikasi, saling bertukar pesan, bertukar informasi untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan proses bisnisnya. Contoh, kita ambil contoh saja di UMP. UMP bekerja sama dengan bank. UMP mengembangkan sistem sendiri, bank juga mengembangkan sistem sendiri. Dan bank yang bekerja sama dengan UMP untuk sampai saat ini ada 3 bank. Yang mana masing-masing bank pasti kan punya sistem sendiri-sendiri. Ya, pastinya sangat mungkin sekali pengembang dari masing-masing bank itu berbeda. Ketika berbeda pengembang, sangat mungkin sekali teknologi yang diterapkan di dalamnya, ya, sampai detailing ke bahasa pemrograman, database yang digunakan apa, untuk standar komunikasi atau protokol komunikasinya pakai apa, itu bisa saja berbeda. Nah, ini mengarah ke sana. Nah, SOE itu mengarah ke sana. Nah, dengan demikian, buktinya kok Anda ketika melakukan registrasi pembayaran SPP katakanlah, nah Anda cukup datang ke bank saja kok, dari bank manapun ya, dari ketiga bank itu yang bekerja sama dengan UMP, Anda mau bayar dimanapun, Anda bisa melakukan transaksi tersebut. Dan tagihan di bank A, B, dan C ya sama. Karena sistem yang ada di bank itu berkomunikasi dengan sistem yang ada di UMP. Gitu ya. Oke, jadi mengarah ke sana, ini sebagai contoh gambarannya saja. Nah, salah satu yang bisa digunakan untuk komunikasi ini adalah teknologinya adalah web service. Web service itu apa sih? Nanti akan kita bahas di bagian akhir di pertemuan ini. Lanjut. Nah, masalah ini merujuk pada fakta bahwa perusahaan besar atau perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian perusahaan dan mitranya pasti menggunakan lebih dari satu teknologi untuk mengintegrasikan aplikasinya. Nah, kalau tadi kan kita sudah lintas perusahaan ya, contoh yang tadi saya sebutkan. Bisa saja dalam sebuah perusahaan itu dalam mengembangkan sistemnya itu, mengembangkan aplikasinya itu tidak berbarengan. Misalnya, di awal mungkin yang akan ditangani oleh sistem yang sedang dikembangkan mungkin bagian kepegawaiannya, misalnya dari mulai kepangkatan, kenaikan gaji berkala, misalnya tiap 2 tahun sekali gajinya naik sekian persen. Kemudian ada misalnya kalau sudah bergabung di perusahaan selama sekian tahun maka dapat penghargaan, ya, termasuk sampai ke presensi ya, untuk kehadiran dan seterusnya. Nah, mungkin ketika mengembangkan di bagian yang lain, misalnya untuk perusahaan, awalnya pengembangannya di bagian kepegawaian, mengembangkan lagi sistemnya bagian untuk penjualan misalnya. Penjualannya atau penjualannya dulu mungkin karena eh, perusahaannya berkecimpung pada atau core bisnisnya itu adalah penjualan, maka mengembangkan untuk penjualannya dari mulai manajemen stok, kemudian untuk sampai ke membuat forecasting ya, atau peramalan atau berdasarkan pola sekian tahun ke belakang yang sebelumnya penjualan kita naik di bulan-bulan apa dan seterusnya ya, kayak misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah itu kan biasanya tahun ajaran baru permintaannya naik kan gitu ya, ada buku, alat tulis dan sebagainya. Nah, misalnya bulan-bulan April, Mei, Juni, nah ya kan sudah ini. Nah, misalnya di awal tahun produksinya dinaikkan. Nah, kemudian mengembangkan lagi di bagian gudang. Nah, ternyata di perusahaan itu dalam mengembangkan sistem pergudangannya atau ya di bagian sistem pergudangan menggunakan teknologi yang berbeda. Mungkin pengembangnya sama, tapi menerapkan teknologi yang berbeda.
Nah, antara penjualan dengan gudang itu kan ada hubungannya, ya. Jadi antara gudang dengan penjualan kan ada hubungannya. Sekarang mau kirim kemana, ada pesanan sekian-sekian, di gudang tersedia atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini kan ada hubungannya. Nah, bagaimana supaya sistem yang dikembangkan dengan mungkin teknologinya berbeda, ya minimal gampangannya bahasa pemrogramannya berbeda, database-nya berbeda, bisa saling berkomunikasi. Oh, di sini di gudang tersedia sekian, ada pesanan sekian, nah, misalnya, misalnya begitu, ya. Jadi apa namanya? Masalah ini merujuk pada fakta bahwa perusahaan besar atau perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian perusahaan dan mitranya pasti menggunakan lebih dari satu teknologi untuk mengintegrasikan aplikasinya. Misalnya perusahaan besar sampai dia punya anak perusahaan, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh heterogenitas teknologi yang terdapat pada perusahaan besar. Ini kita berbicara masalah heterogenitas dulu ya. Oke, yang pertama di sana middleware heterogeneity. Middleware itu apa sih? Jadi aplikasi penyebatan gitu ya. Jadi pada perusahaan besar umumnya itu digunakan lebih dari satu middleware. Yang paling umum adalah application server dan message oriented middleware atau MOM. Tuh. Ya, misalnya dari bagian penjualan ke inventory atau ke pergudangan, pakai teknologinya apa? Karena sistemnya berbeda. Nanti dari apa namanya? Pergudangan sampai ke produk apa dengan produksi. Nah, dengan bagian produksi mungkin berbeda lagi. Ya, teknologi yang menjembatani berbeda lagi. Gitu ya. Jadi ada aplikasi perantaranya ya, gampangannya seperti itu. Jadi sama seperti di UMP dengan bank itu kan ada middleware-nya. Jadi ada istilahnya kalau di dunia nyata broker gitu ya. Broker kan calo, nah calo maklar begitu. Ada jual beli, ya kan? Karena penjual tidak punya calon pembeli, maka dia menghubungi maklar. Nah, maklar nanti mencari calon pembeli. Nah, begitu. Ya, ada middleware-nya. Kemudian protokol heterogeneity. Protokolnya juga bisa saja berbeda-beda. Ini merujuk pada berbagai protokol yang digunakan untuk mengakses layanan yang ditawarkan oleh berbagai aplikasi. Contoh ada IIOP, JRMP, HTTP, HTTPS, ya gitu. Yang ketiga, synchronized heterogeneity. Ya. Jadi hampir selalu ada kebutuhan untuk mendukung sinkronus dan asinkronus interactions antara aplikasi. Sinkronus itu yang seperti apa? Asinkronus itu yang seperti apa? Jadi yang sinkronus itu kan yang live ya, ibaratnya yang berkesinambungan. Kalau asinkronus kan tidak ya, gitu. Seperti komunikasi sinkronus ya misalnya telepon. Kalau yang asinkronus itu yang apa? Misalnya email kan gitu. Interaksinya melalui itu. Misalnya ini kita ambil contoh komunikasi antar sesama manusia gitu. Oleh karena itu, seringkali muncul situasi di mana gaya interaksi yang didukung oleh dua aplikasi yang ingin berinteraksi itu tidak cocok. Misalnya, dari bagian pergudangan dengan bagian produksi. Ternyata untuk apa namanya? Gaya interaksi di bagian produksi ternyata dia sinkronus. Nah, di bagian ya di produksi misalnya dia sinkronus, di bagian gudang asinkronus. Ya ini tidak cocok. Komunikasi tidak bisa
dilakukan, komunikasi antar sistem. Yang berikutnya diversity of data formats. Ya, jadi kedalaman format data ini juga menjadi masalah. Ya, masalah muncul ketika ada perbedaan dalam format data yang dipertukarkan. Yang dikirimkan format A, ternyata yang dibutuhkan format B nanti di sistem yang menerima. Nah, ini menjadi masalah. Jadi keragaman data ini juga dapat menyebabkan masalah jika dua aplikasi yang ingin berinteraksi mendukung berbagai format data. Aplikasi A menggunakan format A, format datanya, aplikasi B menggunakan format data B. Saling bertukar data, bertukar informasi, bisa nggak? Bisa. Mungkin kalau kita menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk bisa berkomunikasi. Tapi data tersebut tidak bisa diproses. Yang berikutnya, diversity of interface declarations. Ya, jadi masalah muncul ketika ada perbedaan besar dalam cara antarmuka layanan dideklarasikan dan digunakan untuk memanggil layanan. Ini misalnya cara antarmuka dideklarasikan di Korba ya. Korba kan di pertemuan sebelumnya saya pantau Anda di diskusi ada di sana ya. Korba dan Java RMI. Nah, ini berbeda. Gitu. Lanjut. Ini contohnya kalau digambarkan secara visual, yang paling kiri ini antara aplikasi A dengan aplikasi B, dia hendak berkomunikasi, bertukar informasi, tapi ternyata gaya interaksinya berbeda. Aplikasi A synchronous interactions, sedangkan aplikasi B asynchronous interaction. Gambar yang berikutnya, yang setengah ini antara aplikasi A dengan aplikasi B, Anda berkomunikasi, bertukar data ataupun informasi, tapi ternyata protokol yang digunakan untuk berkomunikasi berbeda. Di sini pakai HTTP, di sini pakai IIOP. Sedangkan yang ketiga di sini misalnya ada dua aplikasi ingin bertukar data, tukar informasi, berkomunikasi, tapi ternyata format datanya tidak match. Nah, ini tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa dijalankan. Nah, sehingga di sini dibutuhkan sebuah standar. Nah, sama di Indonesia sekarang apapun itu ada SNI-nya kan begitu ya. Dari apa? Misalnya suatu peralatan ya sampai ke mainan anak-anak pun ada SNI-nya, kualitas plastik yang bagus dan sebagainya misalnya begitu. Ya. Begitupun di sistem, supaya antar sistem yang walaupun dia berbeda, teknologinya berbeda, protokolnya berbeda, gaya interaksinya berbeda, format pesannya berbeda, tapi tetap bisa berkomunikasi. Bagaimana? Harus ada standarnya di sini. Nah, di sini standar itu adalah sebuah sekumpulan dari spesifikasi-spesifikasi, aturan-aturan, dan guidelines yang diformulasikan dan diterima di pasar secara luas ya, diterima secara luas dan independent of implementation details. Jadi implementasi detailnya itu independen, tidak tergantung intinya tidak ada ketergantungan begitu. Implementasi detailnya mau dibuat seperti apa terserah. Ya, jadi standar menetapkan dasar untuk kesamaan dan dapat diterima secara luas melalui interoperabilitas. Interoperabilitas itu apa? Nah, nanti juga dibahas ya. Mungkin di sini boleh disampaikan dulu. Interoperabilitas itu dari bahasa Inggris ya. Ada 3 kata di sana. Interoperability.
Ya, jadi ini antar ini apa namanya, antar sistem, antar aplikasi, operate, bisa saling beroperasi, abilities, kemampuan. Jadi kemampuan ya beroperasi antar sistem. Walaupun dia berbeda, tadi yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, gaya komunikasinya berbeda, format data berbeda, dan seterusnya tadi sudah dijelaskan. Walaupun itu berbeda, tetap bisa berkomunikasi. Ya. Nah, standarnya itu kita menggunakan apa misalnya? Nah, di sini diperkenalkan ada yang namanya XML. Nah, XML. Jadi dulu konon ceritanya itu antara XML dengan HTML5 itu saling berlomba-lomba eh, mengembangkan ininya ya untuk bisa dijadikan sebagai standar ya, yang artinya bisa dipahami atau dikenali oleh berbagai macam teknologi dalam kaitannya komunikasi antar sistem ya. Namun ternyata XML lebih unggul. Nah, Anda belajar di pemrograman web, Anda belajar HTML ya. Kalau di HTML kan ada tag-tagnya ya. Buka tag HTML, ada tag header, ada tag body ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun XML. XML juga dia ada tag-nya, cuma seperti apa? Kita bahas. Nah, XML adalah singkatan dari Extensible Markup Language, yang mana merupakan bentuk standar dasar, di mana sebagian besar standar lain dibuat. Ya, jadi bahasa XML itu dia multiplatform, ya, bisa apa namanya pahami oleh banyak platform. Nah, XML pada dasarnya ini adalah sebuah bentuk umum terendah untuk berkomunikasi yang disetujui oleh para industri IT. Nah, para industri teknologi informasi itu sudah menyetujui. Ya, itu tadi konon ceritanya itu berlomba dengan HTML5. Ternyata XML lebih bisa diterima begitu. Nah, tidak seperti Corba, IDL, Java Interface, ya. XML tidak terkait dengan teknologi tertentu atau standar middleware tertentu dan sering digunakan sebagai format ad hoc untuk memproses data di berbagai platform middleware yang berbeda dan sebagian besar tidak kompatibel ya. Jadi makanya tadi saya sebutkan bahwasanya XML ini sifatnya dia multi platform. Lanjut. Nah, di sini XML bersifat gratis pula ya, dan hadir dengan sejumlah tools yang memungkinkan pemrosesan dan pengelolaan dokumen XML. Nah, keuntungan lain dari XML ini adalah tetap mempertahankan struktur data pada saat pengiriman. Strukturnya tetap pada saat pengiriman. Nah, nanti salah satunya mungkin ke depan akan dicontohkan bagaimana web service gitu ya. Web service. Web service juga ada berbagai macam, nanti di bagian akhir nanti kita bahas. Selain itu, XML sangat fleksibel dan ini memposisikan XML sebagai standar yang cocok untuk masalah heterogenitas aplikasi dan format data. Nah, di sini ada salah satu kunci lagi, yaitu fleksibel. Mungkin ini yang menjadikan XML lebih unggul daripada HTML. Kalau kita menggunakan HTML, tag-tag yang kita gunakan ya kan sudah ditetapkan. Tag HTML, tag body nggak bisa diubah. Nah, XML ini lebih fleksibel ya, itu.
Jadi di sini XML mungkin adalah standar terpenting yang menjadi dasar dalam pengembangan web services atau layanan web. Nah, nanti kita bahas juga web service itu seperti apa. Tadi juga sudah dibahas ya, sudah disampaikan. Berbeda dengan aplikasi web ya. Nah, dokumen XML ini sering digunakan sebagai sarana bertukar pesan atau di sini informasi ya antara penyedia layanan dan konsumen. Dalam hal ini adalah pengguna layanannya. Jadi penyedia contohnya yang kayak tadi antara UMP dengan bank-bank yang bekerja sama dengan UMP. Apa namanya? Misalnya kalau kita gunakan teknologi web service untuk menjadikan aplikasi di bank bisa berkomunikasi dengan sistem akademik di UMP, ya mungkin bisa saja kita tangani pakai web service, ya. Nah, di dalamnya menggunakan dokumen XML, ya, sebagai sarana bertukar pesan antara penggunanya, yaitu dari banknya, dengan penyedia layanannya di UMP-nya gitu. Silakan nanti Anda eksplorasi terkait dengan web service. Di awal sudah saya berikan berbagai buku untuk bahan belajar ya. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi berdasarkan pada pertukaran data, ya, di sana itu ada WSDL, Web Service Description Language, ada SOAP, ini bukan sabun ya, Simple Object Access Protocol, dan seterusnya nanti akan kita bahas pada pembahasan web service lebih mendalam nanti. Oke. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, XML ini mirip dengan HTML ya, karena memang tadi saya sih belum menyampaikan mirip ya, jadi sama seperti seperti HTML menggunakan tag-tag kan begitu, saya tadi sampaikan gitu ya. Jadi di sini mirip seperti HTML ya, menggunakan tag juga. Nah, bedanya tag HTML digunakan untuk menunjukkan bagaimana data disajikan atau ditampilkan ya. Jadi menampilkan informasi di halaman web kan gitu kan. Nah, sedangkan XML ini digunakan untuk menggambarkan data yang akan dikirim ya, tetap pakainya tag-tag juga. Nah, tag pada XML sifatnya tidak tetap, fleksibel ya. Seperti pada HTML kan tetap ya kan? Tadi yang sudah disebutkan, body, footer dan seterusnya. Nah, tag XML bisa disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan dikirim. Jadi bebas kalau menggunakan XML itu. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh dalam bahasa Inggris. Boleh Anda ganti di sini address ini, Anda ganti alamat. Nah, di sini ada apa namanya? Elemennya ya, negara Indonesia. Ini ada mungkin boleh diganti di sini nama ya, tutup tag nama. Jalan, ini jalannya apa, tutup tag jalan ya kan, sama HTML kan juga gitu kan, tag buka, tag tutupnya pakai ditambahkan dengan garis miring. Tapi nama tag ini, alhamdulillah, nama tagnya ini bebas, fleksibel gitu ya. Jadi ini adalah struktur umum dari sebuah dokumen XML gitu ya. Ini terkait dengan XML. Tadi kita sudah bahas terkait dengan permasalahan heterogenitas, yang mana bisa mungkin kita apa namanya
supaya heterogenitas ini bisa ditangani harus ada solusi yaitu yang bisa menstandarkan kan gitu kan. Nah, di sini kita tadi diperkenalkan sedikit web service. Nah, web service, teknologi web service penerapannya di dalamnya itu menggunakan format data XML untuk bertukar informasi. Ya. Yang berikutnya kita akan coba membahas terkait dengan web service. Web service itu apa? Nah, konsep web service ini awalnya dulu diusulkan pertama kali oleh Hewlett Packard eSpeak ya, tahun 99 sebagai penyedia layanan internet. Nah, kemudian Microsoft memperkenalkannya pada tahun 2000, yaitu setahun setelah diperkenalkan oleh si pengusul ini. Itu web service. Nah, tadi berbicara web service sana kemari, sebenarnya definisi dari web service itu sendiri apa sih gitu ya. Definisi dari web service sendiri itu apa? Nah, jadi web service ini merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data dan perangkat lunak atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Atau mungkin ada sumber lain yang mengatakan bahwasannya web service ya isinya cuma metode-metode saja, yang mana aplikasi yang isinya di dalamnya metode-metode yang mana bisa dipanggil secara remote, diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu untuk komunikasinya, misalnya kan begitu. Ya, jadi web service ini memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability ya. Tadi interoperability sudah disampaikan, kemampuan beroperasi antar aplikasi, antar sistem ya, dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Ya, mungkin yang paling dekat dengan kita yang sudah Anda juga merasakan fungsi dari apa namanya? Integrasi itu ya kan? Yaitu integrasi sistem akademik dengan pembayaran di bank. Atau Anda yang suka apa namanya? Belanja online ya kan? Saya tidak sebut di toko online-nya lah ya. Anda belanja online, Anda bisa melakukan transfer via ATM ya, ataupun via mobile banking atau e-banking, atau Anda bisa membayar lewat minimarket. Loh, kok minimarket bisa mengakses ke sistemnya sana atau bagaimana ya? Nah, itu dia. Memungkinkan ya antar sistem untuk bisa beroperasi, bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan saling bertukar informasi. Begitu. Umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL, ya, layaknya web. Tapi bedanya adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. Maksudnya gimana? URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi. Ya, di sini sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Nah, di sini saya tadi menyebutkan berisi metode-metode. Nah, di sini ada kata kuncinya lagi, membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Nah, ini agak sedikit masuk ke dalam lagi. Kok dari bank ketika Anda pergi ke bank untuk melakukan pembayaran SPP, kok bisa tahu Anda tagihannya sekian? Karena Anda kan menyetorkan NIM, ya kan? Mau bayar SPP UMP, NIM-nya berapa? NIM-nya sekian, atau menyerahkan KTM atau apa, kan di sana ada NIM-nya. Tinggal di-search saja dari aplikasinya bank, berkomunikasi dengan sistem akademik di UMP melalui penyedia layanannya yang mungkin kita bisa sebut web service-nya. Jadi melalui perantaranya. Ya, misalnya ada orang
si A, si B, dan si C. Si B ini dia sebagai apa namanya calo atau dia sebagai informan atau apa begitu ya. Nah, dia itu punya fungsi ya kan. Fungsinya apa? Fungsinya melakukan operasi tertentu, melakukan pencarian, melakukan apa namanya mengirimkan informasi dan sebagainya si B ini. Nah, si A ini pengguna layanannya. Nah, si C ini penyedia layanannya. Contoh misalnya apa namanya? Misalnya pada sebuah toko retail misalnya atau pada sebuah rumah makan misalnya begitu ya. Kita kita sebagai tamu di sebuah rumah makan, ketika kita datang, ada waiters datang, ya kan? Ya, pramusajinya itu atau yang biasanya mencatat apa namanya pesanan itu datang. Nah, kita berarti kan bertindak sebagai apa? Pengguna layanan, ya kan? Nah, layanannya siapa? Atau middleware-nya, aplikasi penjembatannya, yaitu tadi yang pramusajinya tadi. Atau mungkin pramusajinya sebagai protokolnya ya, media komunikasinya gitu. Sebagai media komunikasinya. Nah, kemudian dia berikan ke bagian apa namanya? Bagian adminnya atau resepsionisnya atau apa untuk diinput dan sebagainya atau di bagian yang ininya. Nah, kemudian nanti dia ngomong ke belakang atau mungkin tadi bisa saja pramusajinya itu juga bertindak sebagai middleware-nya. Begitu malahan pesan apa aja makanan A, B, C, D. Nah, begitu dicatat dia langsung pergi ke bagian pantry-nya atau di dekat dapurnya, ya kan? Langsung ngomong, paket A, B, C, D. Wah, langsung disiapkan sama bagian penyedia layanannya di sana. Orang dapurnya yang masak. Nah, kalau barangnya ada masih, ya dibuatkan. Tapi kalau ternyata stoknya habis, nah, biasanya kan pramusajinya tadi kembali lagi ke meja. Mohon maaf, jus jambunya habis. Nah, misalnya begitu. Kayak gitu. Nah, begitupun ini sama. Pengguna layanannya ya teller di banknya, ya kan? Menggunakan sistem yang dia hadapi di komputernya dia, kemudian memasukkan NIM-nya, menghubungi ke apa namanya brokernya, ya, ke middleware-nya. Nah, kemudian dari middleware-nya menghubungi ke sistem yang ada di UMP. Oh, NIM sekian tagihannya berapa? Ada enggak? Oh, ternyata ngetik NIM-nya salah misalnya. Ya dikembalikan. Mahasiswa tidak terdaftar misalnya begitu. Tapi kalau ada tampilkan detailnya. Oh, tagihannya sekian dengan rinciannya untuk bayar ini sekian, ini sekian, ini dan seterusnya. Ya, ini gambaran secara ini ya. Mungkin nanti lebih apa namanya? Lebih detailnya nanti mungkin ketika mungkin saya pengennya nanti ke depan kita coba praktekkan ya. Bagaimana kita membuat sebuah web service yang terhubung ke aplikasi server, kemudian web service ini nanti bisa dipanggil melalui aplikasi klien, gitu. Nah, biasanya kan kalau tanpa web service kan dari aplikasi klien langsung ke servernya kan begitu kan. Ya, oke, mungkin ini kalau di jaringan yang sama, protokolnya sama, teknologinya sama. Nah, ini teknologinya bisa saja berbeda. Makanya dibuatlah. Nah, ya mungkin seperti apa ya istilahnya seperti untuk agen layanan begitu ya, menyediakan berbagai macam layanan di sana yang mana siapa saja bisa menggunakan, bagi siapa saja yang tahu ya bisa menggunakan begitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah,
Web service ini mampu menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan platform apa ya data tersebut dikonsumsi. Jadi sebagai jembatan penghubung untuk berbagai sistem. Intinya web service itu. Misalnya tadi bank, aplikasi yang dibuat oleh bank, misalnya kalau misalnya kita sebut salah satu lah ya, misalnya di Bank Jateng, di Mandiri Syariah, saya pernah lihat sistemnya, dia pakai ASP, ya, dia aplikasinya berbasis web, sudah ASP. Ternyata di UMP pakainya apa? Pakainya PHP. Sistem akademiknya UMP pakai PHP, pakai PHP. Database-nya UMP pakai SQL Server. Nggak tahu teknologi-teknologi detailing yang lain, detailnya apa saja ya. Kita cukup sekian dulu. Kok bisa berkomunikasi ya antara aplikasi yang sama-sama aplikasi berbasis web misalnya. Sistem akademik UMP juga web, aplikasi banknya juga web, bahasa pemrogramannya berbeda. Kok bisa berkomunikasi? Karena ada brokernya, ada calonya ya. Ada brokernya. Istilahnya juga kalau di sistem ada istilahnya broker. Broker ya. Broker itu kan calo. Jadi yang menjembatani antara sistem bank dengan sistem akademik di UMP. Gitu ceritanya ya. Nah, contoh kasusnya adalah saat pengguna ingin mengetikkan alamat URL gini. Ini mungkin sedikit apa namanya cara kerjanya gitu ya. Pengguna ingin mengetikkan alamat URL dari website ya, perbedaannya dengan website, misalnya kita mengetikkan alamat URL dari website misalnya ump.ac.id untuk melakukan request pada layanan yang tersedia dari website tersebut. Lalu sampailah permintaan tersebut ke server yang dituju ya melalui domain name-nya. Nah, kemudian dengan sesegera mungkin server akan memberikan respon yang dapat disajikan menjadi laman web. Ya, menjadi halaman web yang bisa ditampilkan, yang bisa dikonsumsi oleh yang tadi merequest alamat web tersebut. Nah, inilah hubungan antara klien dan server yang umumnya terjadi pada sebuah website. Lalu, bagaimana dengan web service? Nah, hubungan antara klien dan server dijembatani oleh web service dengan format tertentu. Misalnya di sini kita menggunakan, tadi sudah diperkenalkan sedikit, ada XML. Nah, sehingga akses database tidak ditangani secara langsung ke server, melainkan melalui atau melewati perantara web service terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi ada layanan webnya. Oh, layanan webnya ternyata berisi apa? Fungsi untuk melakukan query. Query-nya apa? Misalnya tadi untuk pembayaran. Select all from mahasiswa where name sama dengan sekian. Nah, ya kan? Atau select all from, misalnya ada tabel tagihan, katakanlah begitu ya. Invoice misalnya. Nama tabelnya invoice. Select all, select bintang gitu ya. Select all from invoice where name sama dengan name-nya berapa yang tadi dikirimkan oleh pihak bank. Ya, kemudian dikirimkan, diterima oleh web service, nah melakukan komunikasi dengan servernya. Cari data ini ada enggak gitu. Kalau ada tampilkan tagihannya sekian misalnya. Lanjut. Nah, ini adalah gambarannya. Ya. Jadi di sini aplikasi klien katakanlah tadi di banknya ya kan. Melalui protokolnya mungkin ada HTTP request atau apa, bisa juga melalui proxy atau di sini ada application programming interface-nya pakai API, bisa juga melakukan request ya. Request-nya nggak langsung ke server nantinya. Nah, di sini melalui fungsi-fungsi yang tersedia dan seterusnya. Melakukan request nanti direspon gitu. Nah,
Di sini ada visualisasi lagi bahwasannya web service ini bisa menjembatani antar aplikasi atau sistem yang berbeda platform. Misalnya di sisi kiri di sini ada aplikasi dia basisnya Java, ada .NET, ada PHP, begitupun di sebelah kanan. Yang Java bisa dengan Java, tanpa web service saja mungkin bisa kan gitu ya. Tapi dengan web service, layanan yang ada juga bisa dinikmati oleh pengguna di platform yang lain gitu. .NET bisa menikmati juga, PHP juga sama, begitupun dengan yang lain. Ya, jadi begitu. Lanjut. Nah, manfaatnya apa? Nah, tadi sebetulnya dengan pembahasan tadi sudah bisa disimpulkan manfaatnya sebetulnya. Ya, tapi mungkin lebih detail lagi kita bahas manfaatnya. Yang pertama adalah interoperabilitas tadi. Interoperability. Jadi kapabilitas dari sebuah sistem yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain. Kini atau di masa mendatang tanpa batasan akses ataupun implementasi. Intinya bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, saling tukar informasi gitu aja. Nah, di sini menggunakan protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery-nya, ya, untuk service discovery-nya telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web. Nah, standarisasi protokol stack sendiri ini memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya. Karena apa? Kompetisi dan meningkatkan kualitas suatu bisnis. Yang berikutnya, yang berikutnya di sini adalah komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP, misalnya pakai Simple Object Access Protocol, ini di dalamnya juga isinya ya XML juga, ya. Mekanisme SOAP pada protokolnya ini menggunakan HTTP, akan memberikan efek penggunaan internet murah. Selain SOAP, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP, ya. Dan yang keempat, memperlihatkan fungsi pada jaringan. Jadi web service memungkinkan unit kode yang terkelola dapat digunakan secara remote dalam pemanggilan HTTP. Nah, sistem tersebut dapat diaktifkan dengan menggunakan request melalui HTTP. Web service juga memungkinkan pengguna untuk mengekspos suatu kode yang ada melalui jaringan. Ya, ini ada manfaat-manfaat dari web service. Nah, macamnya web service apa saja? Macamnya web service, jenis-jenisnya di sini. Umumnya web service ini ada dua jenis, ya. Oke, yang pertama adalah Simple Object Access Protocol, ya, jadi web service yang pakai SOAP dan pakai RESTful. Nah, seperti apa pembahasan web service SOAP dan web service RESTful? Kita akan bahas pada pertemuan mendatang, ya. Mungkin itu yang dapat saya sajikan. Silakan didiskusikan melalui grup WA. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Seperti biasa nanti saya berikan catatan-catatan sebagai nilai tambahan untuk Anda, ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.